Penderitaan yang selama ini terus kalian tutup-tutupi dengan mendiskreditkan, membatasi dan mengkriminalisasi karya-karya dokumenter dan jurnalistik yang bukan menyampaikan kondisi fiktif belaka, melainkan menampilkan penderitaan rakyat seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Papua yang mengalami penindasan dan kekerasan oleh pemerintah. Ketika pemerintah bahkan tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, maka izinkan kami bertanya, apakah pantas pemerintah menuduh siapapun itu ademokratis? Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya. Buktikan dari hal yang mendasar dalam bentuk menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara dengan: yang pertama, membebaskan seluruh tahanan politik dan memberi amnesti bagi kawan-kawan yang dikriminalisasi. Hidup perempuan yang melawan, hidup alam yang dirampas, hidup rakyat. Akuntabilitas juga telah dikangkangi dengan buruknya vonis bagi koruptor di negara. Sertifikat K3 yang hanya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara 668.000. Bertanya, apakah pantas pemerintah menuduh siapapun itu ademokratis? Maka akan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya. Buktikan dari hal yang demokrasi tidak diukur dari sebatas adanya diskusi, tetapi diukur dari teriakan yang tadi disampaikan di depan tadi mungkin bisa Mas. Padamu kami mengabdi, Bunda relakan mereka dirampas haknya. Juang kami untuk membebas mereka dirampas hak, tergusur dan lapar. Tanah kami subur tua di negeri permai ini, berjuka anak kurus tak sekolah, pemuda revolusi atau tidak sama sekali. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup buruh yang melawan, hidup rakyat Indonesia. Kami tempat. Dan dari data, kebijakan hingga pengalaman langsung yang telah kami paparkan, berdasarkan deliberasi bersama lewat berbagai dialog di ruang-ruang sipil, kami berkesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu berjalan ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya, jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja. Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkanlah hal tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput kondisi di Papua. Dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat. Jika pemerintah tak bisa melakukan hal tersebut, maka setidaknya ambillah kesalahan dan berhenti mengalah. Dengan mengatakan bahwa semua orang punya salah, sebab kesalahan yang kalian lakukan adalah sumber penderitaan ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia.
Penderitaan yang selama ini terus kalian tutup-tutupi dengan mendiskreditkan, membatasi dan mengkriminalisasi karya-karya dokumenter dan jurnalistik yang bukan menyampaikan kondisi fiktif belaka, melainkan menampilkan penderitaan rakyat seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Papua yang mengalami penindasan dan kekerasan oleh pemerintah. Ketika pemerintah bahkan tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, maka izinkan kami bertanya, apakah pantas pemerintah menuduh siapapun itu ademokratis? Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya. Buktikan dari hal yang mendasar dalam bentuk menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara dengan: yang pertama, membebaskan seluruh tahanan politik dan memberi amnesti bagi kawan-kawan yang dikriminalisasi. Yang kedua, tidak lagi membatasi demonstran seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di Bundaran HI. Yang ketiga, menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU Polri. Dan yang terakhir, menghentikan kriminalisasi aktivis. Jika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sudah jelas bagi kami bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mau berpihak kepada rakyat, sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya telah mati. Maka satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat dengan cara apapun itu demi mengembalikan supremasi sipil. Oleh karena itu perlu kami teriakkan sekali lagi, revolusi atau tidak sama sekali. Dalam hal ini, kami juga mempercayai bahwa kaum akademisi seharusnya menunjukkan sikap intelektual sejati dengan membicarakan fakta secara apa adanya. Maka dari itu, kami mendesak OVM Media untuk yang merupakan representasi UGM sebagai lembaga akademik untuk menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap fakta yang sudah terpampang jelas. Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintah Prabowo Gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat, dan tegaskan bahwa UGM sebagai institusi secara penuh mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas. Untuk teman-teman yang kini sedang memperjuangkan keadilan, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Hidup petani, hidup buruh, hidup masyarakat adat, hidup perempuan yang melawan, hidup Aham yang dirampas, hidup rakyat, mahasiswa UGM bulan Sumur 17 Juni 2026. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.